Pernah nggak sih kamu mikir gimana caranya teknologi bisa bantu nyelamatin bumi? Bukan cuma sekadar keren, tapi juga bermanfaat buat lingkungan. Yuk, kita bahas teknologi ramah lingkungan yang nggak cuma canggih, tapi juga peduli sama alam. Pertama-tama, kita kenalan dulu sama panel surya. Bayangin, kamu bisa dapat listrik cuma dari sinar matahari. Di Indonesia, yang mataharinya melimpah, ini bisa jadi solusi buat ngurangin ketergantungan sama listrik dari bahan bakar fosil. Selain itu, panel surya juga nggak ngeluarin emisi karbon, jadi udara tetap bersih. Lanjut ke kincir angin. Mungkin kamu pernah lihat di film atau foto kincir angin gede yang muter-muter. Nah, itu bukan cuma buat estetika, tapi juga menghasilkan listrik dari tenaga angin. Di negara-negara seperti Belanda dan Denmark, kincir angin udah jadi sumber energi utama yang ramah lingkungan. Sekarang kita bahas mobil listrik. Mobil ini nggak pakai bensin atau solar, tapi pakai listrik. Artinya, nggak ada emisi gas buang yang mencemari udara. Selain itu, biaya operasionalnya juga lebih murah dibanding mobil konvensional. Jadi, selain hemat, juga bantu jaga kualitas udara. Pernah dengar tentang biopori? Ini adalah lubang kecil di tanah yang diisi sampah organik. Tujuannya buat ningkatin daya serap air dan menghasilkan kompos alami. Dengan biopori, kita bisa ngurangin genangan air dan bantu kesuburan tanah. Atap hijau atau green roof juga nggak kalah menarik. Bayangin atap rumah kamu ditanami tanaman. Selain bikin rumah lebih sejuk, juga bantu nyerap polusi udara dan ngurangin efek rumah kaca. Plus, bisa jadi tempat bercocok tanam di tengah kota. Bangunan hemat energi juga jadi tren sekarang. Dengan desain yang memanfaatkan cahaya alami dan ventilasi yang baik, kita bisa ngurangin penggunaan listrik buat lampu dan AC. Selain hemat biaya, juga ramah lingkungan. Kompor biomasa adalah solusi buat masak yang lebih ramah lingkungan. Kompor ini pakai bahan bakar dari limbah organik seperti serbuk gergaji atau sekam padi. Selain ngurangin limbah, juga ngurangin emisi gas rumah kaca. Sistem irigasi tetes cocok buat pertanian di daerah yang kekurangan air. Dengan menyalurkan air langsung ke akar tanaman, kita bisa hemat air dan ningkatin hasil panen. Teknologi sederhana tapi berdampak besar. Filter air ramah lingkungan pakai bahan alami kayak karbon aktif buat nyaring air. Nggak perlu bahan kimia berbahaya, hasilnya air bersih yang aman diminum. Cocok buat daerah yang kesulitan akses air bersih. Bioplastik adalah alternatif plastik yang terbuat dari bahan organik seperti pati jagung. Bedanya, bioplastik bisa terurai secara alami, jadi nggak nyumbang sampah plastik yang mencemari lingkungan. Pengolahan limbah organik jadi kompos adalah cara cerdas buat ngurangin sampah. Sisa makanan atau daun kering bisa diubah jadi pupuk alami yang berguna buat tanaman. Selain ngurangin sampah, juga ningkatin kesuburan tanah. Terakhir, turbin air mikro. Ini alat kecil yang bisa menghasilkan listrik dari aliran air sungai kecil. Cocok buat daerah terpencil yang belum terjangkau listrik. Dengan teknologi ini, masyarakat bisa mandiri energi. Semua teknologi ini punya tujuan yang sama, ningkatin kualitas hidup tanpa merusak lingkungan. Dengan adopsi teknologi ramah lingkungan, kita bisa ciptain masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Jadi teknologi bukan cuma soal canggih, tapi juga soal peduli. Yuk mulai dari sekarang, kita dukung dan gunakan teknologi yang ramah lingkungan. Jangan lupa like dan subscribe untuk info teknologi hijau lainnya.